Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferry Nolativa dengan NIM akhir 011, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke, tujuan saya pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas UTS mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Aini Rahmania, Sarjana Hukum Magister Hukum. Oke, langsung saja pada pembahasan. Pada tugas intinya, di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Aini Rahmania selaku dosen pengampu mata kuliahan ini mengajukan 3 pertanyaan yang pada kasusnya dimisalkan saya menjadi seorang presiden. Langsung ke pertanyaan saja yang pertama. Kebijakan apa saja yang akan Anda buat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebelumnya perlu kita ketahui apa saja tujuan negara Indonesia itu sendiri, yaitu ada 4 yang tercantum pada Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Oke, melihat dari tujuan negara Indonesia, mungkin pada pembahasan tugas saya kali ini tidak banyak yang akan saya keluarkan kebijakannya. Saya akan fokus pada satu bidang saja yang membuat saya tertarik, yang membuat saya berpikir keras karena itu menjadi sebuah mimpi dari anak bangsa, yaitu pada bidang olahraga. Oke, kebijakan yang akan saya ambil pada bidang olahraga ini yaitu percepatan pembangunan olahraga Indonesia menuju internasional. Kebijakan ini saya buat pasti memiliki tujuan tersendiri, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi internasional. Yang ketiga, memajukan perekonomian Indonesia dalam kancah internasional berbasis olahraga. Oke, kenapa sih saya tertarik pada bidang olahraga ini? Karena apa? Tentunya kembali kepada tujuan saya membuat kebijakan ini, yaitu pada poin keempat, memajukan perekonomian Indonesia dalam kancah internasional. Karena apa? Bidang olahraga sendiri ini memiliki profit yang begitu besar di Indonesia. Yaitu contohnya, apabila nih kita masuk di kancah internasional, pasti kita semakin dikenal di negara-negara di dunia. Tentunya kita sebagai negara Indonesia itu sudah tidak menjadi negara berkembang lagi. Pasti kita memiliki kemajuan menjadi negara maju. Karena tentunya selain menarik negara-negara di dunia tertarik di Indonesia, semakin kepo terhadap Indonesia, itu bukan hanya di dunia olahraga pastinya. Awalnya kita memperkenalkan olahraga kita, oke, tentu. Dan kemudian itu akan menarik wisatawan juga terhadap Indonesia, terhadap wisata-wisata kita. Tentunya itu akan meningkatkan perekonomian kita. Sebelumnya di perekonomian kita pada olahraga itu menariknya sangat pesat. Itu memiliki profit yang sangat besar. Yang kedua nih, dapat kita lihat misalkan nih kita pada bidang olahraga ini kita menjadi tuan rumah sebuah pertandingan olahraga dalam kancah internasional, kita menjadi tuan rumah. Pastinya kita akan mendapatkan profit yang begitu besar. Sangat-sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pastinya kita itu menjadi olahraga kita itu menjadi terkenal dan kita akan membuka lowongan pekerjaan nih bagi masyarakat Indonesia sendiri. Oke, itu kenapa saya kebijakan apa yang akan saya buat di
untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Itulah kebijakan yang saya buat. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan kebijakan yang Anda rencanakan? Oke, mungkin tidak begitu banyak cara yang akan saya buat karena itu nanti akan diserahkan sendiri kepada ketua pada bidang kementerian pada bidang keolahragaan itu sendiri. Mungkin garis besarnya sendiri yang akan saya buat cara-caranya, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas atlet sehingga dapat maju ke internasional. Jadi kita dalam mewujudkan kebijakan saya yang percepatan pembangunan olahraga Indonesia menuju internasional ini meningkatkan kualitas atlet kita. Ya, gimana sih caranya nanti kita menjadi atlet kita itu menjadi kualifikasi di kancah internasional itu sendiri. Dan yang kedua yaitu memberikan ruang kepada atlet olahraga kita untuk bergabung nih di bidang olahraga di negara internasional. Seperti kita mungkin dalam bahasa familiarnya kita yaitu kayak sparring nih, collab olahraga kita. Jadi para atlet kita itu bisa melihat, oh gini loh pemain atlet negara internasional itu seperti ini loh. Jadi kita dapat belajar dari situ. Nah, itu yang cara yang mungkin garis besar cara saya yang akan saya terapkan untuk mewujudkan kebijakan saya tersebut. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana langkah Anda untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang Anda buat. Oke, merujuk pada pembahasan awal tadi, pada poin kedua dari tujuan kebijakan yang aku buat pada poin keempat tuh. Kan misalkan nih kita menjadi tuan rumah pertandingan olahraga internasional, itu akan menjadi profit kita tersendiri, tapi pasti ada problem tersendiri. Contoh kasusnya yang nyata itu yang baru-baru ini menjadi trending topik di Indonesia, yaitu menjadi tuan rumah FIFA World Cup atau yang disebut yang sering kita dengar yaitu Piala Dunia. Oke. Pastinya negara Indonesia itu dalam menyiapkan menjadi tuan rumah itu enggak cuma-cuma, pasti ya banyak yang kita siapkan, banyak yang kita akan tampilkan nih di FIFA World Cup. Dan pastinya kita sebagai tuan rumah itu memiliki aturan tersendiri selain kita aturan dari FIFA tersendiri itu. Oke, contoh nyatanya itu problem kemarin itu penolakan Indonesia terhadap Israel. Oke. Apa sih yang membuat kita menolak Israel dalam FIFA World Cup ini? Karena sesuai dengan tujuan negara Indonesia sendiri dan sesuai prinsip negara Indonesia sendiri, kan tujuan negara Indonesia itu ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam perdamaian abadi dan keadilan. Oke. Dapat kita lihat bahwa Israel itu adalah menjajah Palestina. Palestina itu menjadi negara jajahan Israel yang sampai sekarang itu masih ada. Jadi ya itu menjadi sebuah poin penting yang kita bahas. Indonesia sendiri itu membela Palestina. Tentunya kita sesuai prinsip kita menolak adanya Israel di FIFA World Cup, dan Palestina sendiri itu juga ikut serta di Palestina di FIFA World Cup itu. Langsung saja akan saya jelaskan bagaimana apabila kita menerima Israel di FIFA World Cup, dan yang kedua apabila kita menolak Israel di FIFA World Cup yang pada kenyataannya yang menjadi keputusan kita di Indonesia ini. Oke, yang pertama, ketika kita menerima Israel, pastinya FIFA sendiri tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk Indonesia, dan kita masuk nih di FIFA. Kita masuk nih di sepak bola kita di internasional. Jadi
itu akan mewujudkan tujuan negara Indonesia sendiri dan juga mewujudkan mimpi anak bangsa, mimpi atlet sepak bola kita juga. Kita masuk membawa nama Indonesia ke internasional nih. Dan tentunya kalau kita menjadi tuan rumah, kita akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Entah itu mereka mau membuka perhotelan atau penginapan atau menjual makanan yang akan menjadi kebutuhan supporter nih. Itu akan membuat perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih meningkat juga. Itu pastinya. Dan itu poin yang sangat saya terpikirkan kalau Indonesia ini menjadi tuan rumah FIFA World Cup. Oke, tentunya kalau kita menerima Israel akan menjadi kontroversi tersendiri. Pastinya kita akan mencari nih solusi yang terbaik. Kita akan membuat peraturan-peraturan tersendiri untuk Israel apabila Israel sedang bermain atau menjadi anggota FIFA World Cup. Oke. Mungkin ada garis besar tersendiri yang akan saya bahas. Pastinya itu akan menjadi sebuah pemikiran tersendiri bagi ketua PSIS. Oke. Mungkin yang akan menjadi garis besarnya yang membuat khawatir saya tersendiri yaitu mungkin di supporter Israel. Mungkin kita bisa membatasinya untuk mereka berkunjung di Indonesia untuk mensupport Israel. Sebenarnya itu menjadi hak mereka. Tapi alangkah baiknya kita membuat aturan seperti itu untuk ya kita tahu sendiri Israel sendiri menolak Israel sendiri menjajah Palestina. Kita sendiri sebenarnya menolak Israel ada di FIFA World Cup. Karena apa? Pasti supporter itu akan membuat kericuhan entah nanti Palestina sedang bermain karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan itu poin positif yang kalau ketika kita menerima Israel, tentunya kita sendiri juga menjadi was-was. Poin negatifnya apa sih yang membuat Indonesia ini menjadi sorotan negara FIFA tersendiri, negara di dunia, yaitu mungkin kejadiannya nggak begitu lama seperti Kanjuruhan. Kanjuruhan sendiri itu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara di dunia. Dan bom di Bali, bagaimana sih kita untuk meminimalisir itu? Karena itu merupakan problem yang sangat besar di Indonesia, seperti di Kanjuruhan. Mungkin kita bisa meningkatkan keamanan kita dalam menyiapkan keamanan yang begitu ketat serta pengawasan kita terhadap intinya keamanan. Karena apa? Karena kita nggak tahu yang akan terjadi. Karena Kanjuruhan itu sudah menjadi sorot besar negara-negara di dunia, terutama anggota FIFA. Oke, langsung saja yang kedua, apabila kita menolak Israel di FIFA World Cup. Tentunya ketika kita mengeluarkan sebuah penolakan itu tidak sesuai ekspektasi kita bagaimana kebijakan FIFA. Tentunya FIFA sendiri itu menolak Indonesia, membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Dan itu tentunya membuat kecewa masyarakat Indonesia, terutama menghancurkan mimpi anak bangsa. Ketika menolak menjadi tuan rumah, tentunya kita juga tidak bisa nih bermain sepak bola di FIFA World Cup. Dan itu mungkin mengapa mengambil keputusan itu, karena kembali ke tujuan negara kita sendiri. Dan itu membuat semangat anak bangsa itu menjadi hancur. Akan tetapi, penolakan ini ketika kita menolak Israel, ada beberapa yang diusahakan oleh mungkin saya untuk membuat anak bangsa. Mungkin yang terlihat itu juga. Contohnya,
ada kesempatan lain nih anak bangsa sepak bola kita untuk bermain, untuk membawa kita ke internasional. Ada juga mungkin akan turun menjadi nasional seperti di ASEAN, di Asia Tenggara ataupun di Asia. Itu pun kita harus mengusahakan sanksi apa yang dikeluarkan FIFA di negara Indonesia. Itu mungkin menjadi sebuah kebijakan yang bisa kita meminimalisir masalah yang terjadi, yang memberikan kesempatan sepak bola kita untuk bermain di kancah nasional seperti di Asia Tenggara mungkin gitu, di Asia, di ASEAN sepak bola berikutnya. Jadi kita masih memiliki kesempatan. Oke, begitu penjelasan saya terkait kebijakan yang akan saya buat ketika saya menjadi presiden dan saya tertuju di bidang olahraga. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Mungkin apabila ada ucap salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.